Selat Hormuz kembali menjadi titik panas yang menyita perhatian dunia. Jalur sempit yang selama ini dikenal sebagai urat nadi distribusi energi global kini berada dalam kondisi tegang, bahkan cenderung mengarah pada kebuntuan strategis. Situasi yang berkembang menunjukkan perubahan pendekatan yang cukup mencolok dari Amerika Serikat, negara yang selama ini kerap bertindak sebagai pengawal utama stabilitas maritim, justru mengambil posisi yang lebih hati-hati. Alih-alih mengerahkan kapal perang untuk mengawal langsung kapal-kapal tanker, Washington memilih pendekatan yang lebih terbatas, memberikan panduan navigasi dan informasi keamanan. Keputusan ini tentu bukan tanpa alasan. Lingkungan ancaman di kawasan tersebut telah mengalami transformasi signifikan. Jika pada masa lalu, ancaman lebih bersifat konvensional, kini Iran memadukan taktik lama dengan teknologi modern yang jauh lebih kompleks dan sulit diantisipasi. Untuk memahami situasi ini secara utuh, kita perlu menengok kembali ke periode konflik di era 1980-an, khususnya saat berlangsungnya perang tanker di Teluk Persia. Pada masa itu, Iran mengandalkan strategi yang relatif sederhana namun efektif. Mereka menggunakan kombinasi rudal, ranjau laut, dan kapal cepat untuk mengganggu lalu lintas kapal dagang. Meski terlihat konvensional, taktik tersebut mampu memberikan tekanan besar terhadap musuh, termasuk Amerika Serikat. Bahkan untuk meredam pengaruh Iran, militer AS harus melancarkan operasi besar-besaran. Salah satu langkah ekstrem yang diambil adalah menghancurkan fasilitas komando Iran yang berada di anjungan minyak lepas pantai. Itu menunjukkan betapa seriusnya ancaman yang dihadapi saat itu. Kini, meskipun aktor yang terlibat dan wilayah konflik tetap sama, karakter ancamannya telah berubah drastis. Menurut sejumlah pengamat militer, termasuk mantan diplomat dan perwira Angkatan Laut AS, strategi dasar Iran sebenarnya tidak banyak berubah. Selama puluhan tahun, Iran konsisten menerapkan pendekatan yang dikenal sebagai strategi pembebanan biaya. Tujuannya sederhana namun efektif, membuat setiap langkah militer lawan menjadi sangat mahal, baik dari sisi ekonomi maupun risiko kerugian. Namun yang membedakan kondisi sekarang dengan masa lalu adalah kehadiran teknologi baru, khususnya drone. Iran tidak lagi hanya mengandalkan kapal cepat atau ranjau laut. Mereka kini memiliki armada drone dalam jumlah besar yang mampu menjalankan berbagai misi, mulai dari pengintaian hingga serangan langsung. Drone-drone ini berfungsi sebagai pengganda kekuatan yang sangat signifikan dengan biaya relatif murah. Iran dapat menciptakan ancaman besar terhadap kapal dagang maupun kapal militer. Kondisi inilah yang membuat Amerika Serikat berpikir ulang sebelum mengambil langkah agresif. Mengirim kapal perang ke dalam Selat Hormuz berarti menempatkan aset bernilai tinggi dalam jangkauan ancaman yang relatif murah namun mematikan. Risiko ini dianggap terlalu besar, terutama jika dibandingkan dengan manfaat yang bisa diperoleh. Oleh karena itu, pendekatan yang dipilih adalah menjaga jarak aman sambil tetap memberikan dukungan informasi kepada kapal-kapal yang melintas. Pernyataan Presiden Donald Trump semakin menegaskan perubahan strategi ini. Ia menyebut bahwa Amerika Serikat hanya akan memandu kapal-kapal yang terjebak di kawasan tersebut. Artinya, peran militer AS lebih difokuskan pada berbagi intelijen, seperti lokasi ranjau dan rute aman, bukan melakukan pengawalan langsung yang berisiko tinggi. Ini merupakan pergeseran besar dari kebijakan sebelumnya, di mana AS tidak ragu untuk mengerahkan kekuatan militer secara langsung. Jika dibandingkan dengan era 1980-an, perbedaan kapasitas juga menjadi faktor penting pada masa pemerintahan Ronald Reagan. Amerika Serikat memiliki armada laut yang jauh lebih besar. Dari total sekitar 600 kapal perang, puluhan di antaranya dapat dikerahkan ke Teluk Persia tanpa mengganggu kesiapan di wilayah lain. Saat ini, jumlah armada tersebut telah berkurang secara signifikan. Keterbatasan ini membuat AS harus lebih selektif dalam mengalokasikan kekuatan militernya. Akibatnya, Komando Pusat AS kini lebih banyak beroperasi dari luar kawasan inti konflik. Mereka tetap melakukan patroli dan pengawasan, terutama di wilayah seperti Teluk Oman untuk mencegah pergerakan yang dianggap mencurigakan. Namun, untuk masuk langsung ke Selat Hormuz, yang kini menjadi pusat pertahanan Iran, mereka masih menahan diri. Sementara itu, tujuan strategis Iran juga mengalami evolusi. Jika dahulu, fokus mereka adalah meningkatkan tekanan ekonomi melalui kenaikan harga minyak.
kini ambisinya tampak lebih besar. Iran berupaya menciptakan gangguan yang lebih luas terhadap sistem ekonomi global dengan cara menghambat distribusi energi. Mengingat sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati Selat Hormuz, dampak dari gangguan ini tentu sangat besar. Situasi menjadi semakin kompleks dengan adanya dukungan dari negara lain seperti Rusia dan Cina. Meski bentuk dukungannya tidak selalu terlihat secara langsung, keberadaan aliansi ini memberikan Iran kepercayaan diri tambahan dalam menghadapi tekanan dari Barat. Hal ini juga memperumit perhitungan strategis Amerika Serikat karena setiap langkah yang diambil berpotensi memicu reaksi yang lebih luas. Di tengah semua ini, drone menjadi salah satu faktor paling menentukan. Senjata ini tidak hanya efektif, tetapi juga sulit dilawan. Sistem pertahanan modern memang mampu mendeteksi dan menghancurkan drone, tetapi biaya yang dikeluarkan seringkali jauh lebih besar dibandingkan harga drone itu sendiri. Ketimpangan ini menjadi keuntungan besar bagi Iran. Sejarah memberikan contoh nyata tentang efektivitas strategi biaya rendah dengan dampak tinggi. Pada tahun 1988, sebuah ranjau laut yang relatif murah berhasil merusak kapal perang AS hingga menimbulkan kerugian puluhan juta dolar. Kini, dengan teknologi drone, skenario serupa bisa terjadi dalam skala yang jauh lebih besar. Bayangkan ratusan drone yang diluncurkan secara bersamaan ancaman ini tentu tidak bisa dianggap remeh. Ketakutan akan eskalasi yang tidak terkendali menjadi alasan utama mengapa Amerika Serikat memilih pendekatan yang lebih pasif. Sistem konvoi militer yang dulu digunakan kini tidak lagi dianggap sebagai solusi terbaik. Risiko yang dihadapi terlalu besar, sementara efektivitasnya belum tentu sebanding. Dalam konteks ini, muncul apa yang disebut sebagai proyek kebebasan yang diumumkan oleh Donald Trump. Rencana ini bertujuan untuk membantu kapal-kapal yang terjebak agar dapat keluar dari Selat Hormuz dengan aman. Trump menyebutnya sebagai langkah kemanusiaan, namun tetap disertai peringatan keras terhadap pihak manapun yang mencoba mengganggu. Reaksi dari Iran pun tidak kalah tegas. Pihak Teheran menilai langkah tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap kesepakatan yang ada. Mereka menegaskan bahwa kendali atas Selat Hormuz tidak dapat diambil alih oleh pihak luar. Ketegangan yang sudah berlangsung sejak awal tahun pun terus meningkat, terutama setelah Iran meningkatkan kehadiran militernya di kawasan tersebut sebagai respons terhadap tekanan dari AS dan sekutunya. Dampak dari situasi ini sudah mulai terasa secara global. Gangguan terhadap distribusi minyak menyebabkan kenaikan harga bahan bakar di berbagai negara. Ketidakpastian juga memengaruhi pasar energi dan memperbesar risiko terhadap stabilitas ekonomi dunia. Di sisi lain, Pentagon tidak tinggal diam. Mereka tetap berupaya membatasi pergerakan Iran, terutama di luar Selat Hormuz. Langkah-langkah seperti pencegatan kapal dan operasi pengamanan terus dilakukan. Bahkan ada perintah tegas untuk menindak siapapun yang terlibat dalam pemasangan ranjau. Namun, semua upaya ini belum mampu mengubah fakta bahwa di dalam Selat Hormuz, Iran masih memegang kendali utama. Dengan kombinasi taktik lama yang telah teruji dan teknologi modern yang terus berkembang, Iran berhasil menciptakan zona dengan risiko tinggi bagi pihak lawan. Zona ini pada dasarnya menjadi area yang sangat sulit dimasuki tanpa menghadapi konsekuensi besar. Inilah yang membuat Amerika Serikat, setidaknya untuk saat ini, memilih untuk menjaga jarak. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah pendekatan baru yang diusung melalui proyek kebebasan dapat memberikan hasil yang diharapkan? Mampukah strategi ini menembus dominasi Iran tanpa memicu konflik yang lebih besar? Ataukah justru akan memperpanjang kebuntuan yang sudah terjadi? Jawabannya masih belum pasti. Yang jelas, Selat Hormuz tetap menjadi salah satu titik paling krusial dalam geopolitik global. Setiap perkembangan di kawasan ini akan terus dipantau dengan cermat oleh dunia, karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang terlibat langsung, tetapi juga oleh seluruh sistem ekonomi internasional.